muncul suara Pak Dar. Ya, terima kasih Pak Edi. Tes, tes, Pak Mono, tes, suara. Itu wah udah jelas kedengaran tuh. Caring. Udah ada suara dah ya, Nah, mantap. ada suara walaupun mukanya dua di sini nih. Itu kebutuhan konten Pak Mono, tenang. Wah, mantap mantap betul betul untuk kemaslahatan umat kan. Oh, nanti uang Oh, sampai belit. Oh, iya kan, Pak? Dari saya betul ulang. betul. Saya tuh bermanfaat dari YouTube itulah. Sip, sip, alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kalau di sini daerah Ciputat, Jakarta Selatan mendung ya, bahkan ada rintik-rintik hujan gitu. Dari pagi, dari semalam bahkan. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Sama Pak. Mudah-mudahan
wifi-nya tidak bermasalah gitu. Biasanya kalau cuacanya buruk, wifi-nya suka bermasalah. Tadi saya sudah membagi co-host ya ke Pak Mustahidi sebagai ketua kelas. Nanti kalau misalnya punya saya bermasalah, nanti teman-teman tetap bisa jalan gitu. Eh, tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sholli ala Muhammad. Baik teman-teman, eh, kita sudah libur panjang ya. Ini menyaingi anak-anak sekolah nih. Kalau nggak salah, mungkin kalau saya bisa 4 minggu karena kebetulan sebelumnya juga sakit gitu. Ini makanya muka saya agak berubah sekarang gitu karena sakit itu kali. Cuma karena kebetulan di Zoom jadi nggak begitu kelihatan gitu. Nah, saya melihat di Edling itu memang ternyata masih banyak kelompok yang belum presentasi gitu. Kalau saya lihat sih ada 4 kelompok apa 5 kelompok gitu. Coba kita lihat ya. Nah, kelompok sudah sudah nampak nggak di layar teman-teman? Belum, Belum, Pak. Pak. Sudah Pak, sudah. Oh iya baik. Nah dari kelompok 9 itu ini belum diskusi atau memang belum menyerahkan makalah, saya nggak tahu ini. Kalau di sini apa namanya eh, masih belum ada tugas yang masuk gitu. Sementara di sini sampai tanggal 26. Untuk kelompok 9 tuh Pak, kemarin itu enggak sempat masukkan apa kan perubahan perbaikan makalah kalau menurut saya presentasinya sudah Pak, cuman Hmm. untuk mengumpulkan apa namanya perbaikan makalahnya yang belum. Oh sekarang Eh, udah siap belum? Masih belum. Kemarin sudah diperbaiki, nanti saya konfirmasi dengan kawan-kawannya Pak. Hmm. Iya. Mau dikasih waktu berapa jam, berapa hari? Enggak Pak, kemarin cuman terlambat apa pengumpulan gitu Pak. Hmm. Enggak, ini kan udah Sudah, kelewat. Jadi sudah, harus saya perbaharui gitu. sudah dibetul, tinggal dikumpulkan apa, Pak? Tinggal dikumpulkan saja. Nggak bisa. Kalau kalau belum diperbaiki nggak bisa. Ini waktunya kan Oh ya. 26 Desember, berarti harus Januari Ah, gitu loh. Kalau memang teman-teman mau udah siap, mau saya ubah. Oh, udah Pak, siap ya Pak Ipin ya Pak siap, Ipin? Pak. Udah siap Pak. Anu, Ya, nanti saya ubah waktunya nih ya. ya, Pak. Di sini kan masih 26. Nah, kita ubah jadi Januari gitu, Januari. Sekarang posisinya tanggal 10. Teman-teman kira-kira siapnya berapa hari? Atau hari ini Tanggal 11, untuk Pak. Hah? Tanggal 11, Pak. 11. Oke, Iya. 11 tuh Minggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, baik ya. 11 sampai pukul berapa? Gimana nggak bisa kelihatan ya? Oh, ini belum sempat diubah udah. Masih nggak kelihatan ini. Ya sudah, pokoknya pokoknya sampai tanggal 11 ya. Ini nggak kelihatan di saya nih ke bawahnya nih. Ada. Kenapa bisa begini? Pak, Oh, di situ jam 22.45, Pak. oh gitu di sini terlihat berapa? 22.45, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Ya. Pak, Ya, kemudian untuk kelompok 11, Pak, kemarin tuh kan hanya 2 orang tuh, 2 orang sebentar, kawan. sebentar. Ini satu kelompok aja. Ya, Sekarang kelompok 9 dulu selesaikan. Ini udah siap ya. Jadi nanti tanggal 10. Nah, oke, saya kirim nih. Siapa? Insya Allah siap, Ya, Pak. Pak. Siap, Pak. Ya, Salam siap, Pak. yang oh ya 2245 ya. Oke. Sekarang ganti kelompok 10. Mana kelompok 10?
Kembali ke kelompok. Kalau kelompok 10 memang belum presentasi ya? Apa gimana? Ini Pak Aris, Pak Eka, Ibu Erni, sama Pak Ramadhani. Apakah sudah presentasi apa belum? Belum presentasi, Pak. Belum kayaknya Pak ini Pak. Oh, Belum, belum Pak. presentasi. Baik. Belum. Belum ini Hari jadwalnya, ini Pak. jadwalnya. Oh, baik. Kalau udah siap nanti kita ini ya. Kita tadi ada yang nyaut kelompok 11 ya. Sebentar, mana kelompok 11? Nah, ini kelompok 11. Silakan Izin, Pak. bicara. Salah Pak, kelompok 8 Pak. Kelompok 8 Pak. Untuk kelompok 10 Pak Hamdan ya, Pak. Ini gimana sih? Tadi ada katanya mau bicara kelompok 11, sekarang kelompok 8. Mana yang benar ini? Mau Ya. kelompok 8 dulu, mau 11 dulu? Nggak Ya, mungkin izin, Pak. rame-rame. Hah? Kelompok 11 belum presentasi, Pak. Karena rencana kan hari ini. Kan berurutan kemarin dulu. Lepas Oh dulu iya. baru 11. Ya. Enggak, tadi kayaknya ada yang nyaut kelompok 11, Pak, gitu. Sekarang kelompok 8. Kelompok 8 ada masalah apa? kemarin tuh Ini kelompok 8 udah menyerahkan tugas ini. Kalau beri penilaian tuh artinya udah menyerahkan tugas. Masalahnya apa? kemarin tuh Pak kan baru 2 orang Pak yang masuk di kelompok 8 tuh. Pak Heru dengan Pak Sudarmaji belum masuk. Baru saya Agus Biansah dengan Pak Satria. Ini kayaknya udah masuk Pak. Maksudnya nama-nama di Ya, nama kelompoknya Pak, nama kelompoknya. kalau di sini udah ada nih. Maksudnya nama di makalah ya? Enggak, di nama kelompok itu kan kemarin Pak yang terbaca di kelompok itu kan hanya 2 orang saja. Padahal di kelompok 8 ini kan ada 4 orang. Ini Agus udah ada nih. Biansah. Sebelah kanan nih. Ya, sudah masuk Pak. Ya, sudah masuk. Iya. Terus di makalah disebutkan nggak yang 4 orang ini? Sudah Pak, sudah. Oh ya udah. Ya. Udah selesai masalahnya ya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi kelompok berapa yang bermasalah? Izin Pak, Hmm. kelompok 10 Pak, itu nama Pak Hamdan belum ada nampaknya Pak di kelompok kami. Pak Hamdan. Atas nama Hamdan Pak. Kenapa nggak bisa ya ini depan ini? Hamdan. Pilih peserta. Ini yang ini. Ya Pak, ya. Oke. Saya simpan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kelompok, coba kita lihat lagi. Ini udah masuk ya. Sekarang Pak. Pak Hamdannya ada nggak sekarang? Ada Pak, Oh iya. ada Pak. Mhm. Ini Pak Hamdan sendiri nggak ada fotonya nih. Nggak kreatif itu. Ya Pak, nanti ya. Ya. Kalau yang lain ada fotonya semua bagus tuh. Oke, terus ada lagi sebelum kita mulai diskusi. Pak Ketua, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada, Pak. Berarti, Tidak ada, Pak. oke, berarti hari ini kita coba 2 kelompok ya. Kelompok 10 dan kelompok 11. Atau Siapa? ya, baik kalau udah siap. Jadi gini teman-teman, saya minta kesediaannya karena minggu-minggu yang lalu itu banyak tidak masuk. Jadi rencana saya sampai tanggal berapa? Ini sekarang tanggal 10. Tanggal 17 masih ada presentasi gitu rencana saya. Gimana teman-teman tuh, Pak Ketua? Kalau sekarang semua kan nggak cukup nih 4 kelompok. Ini kan baru Jadi untuk jadwal ujiannya 24-an Pak ya? 20. ujian itu kan 24 ya? nggak ada ujian kan. Teman-teman Oh, kan enggak cuma ujian. cuman ngumpulin makalah aja kan, perbaikan makalah Oh gitu. gitu. Ya, Iya, jadi Pak. nggak ada masalah gitu, kecuali kalau ada ujian tulis gitu. Kayaknya hampir mayoritas anak-anak S2 tuh tidak ada ujian tulis gitu. Oh iya Pak. Ya Pak. Iya. Jadi sekali lagi saya mohon kesediaan teman-teman untuk ada 1 kali lagi pertemuan di minggu depan gitu. Ya, Ya. baik. Siap Pak, siap. Kalau begitu ini saya tutup.
Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok 10 presentasi. Modelnya mau paralel atau mau Maaf Pak satu-satu? Santo izin. Kenapa? Belum absen kita ya? Izin Pak. Iya Pak, belum absen Pak. Iya, ya. Tadi apa yang mau bilang? Apa yang izin? Siapa? Ibu siapa tadi? Halo Pak, izin maaf sebelumnya. Ya. Ini kamera saya tidak bisa, udah on Pak, cuma tidak nampil kameranya Pak. Oh, coba lihat. Atas nama siapa? Muriana, Oh, di situnya udah ini ya. tidak tampak. Oh, gelapnya itu berarti ada gangguan teknis ya. Ya udah nanti Ya, saya catat. hadir ya Pak. Terima kasih. Ya. Yang lainnya ini Pak Musa ini ada Untuk dua ini ya, dua device ya. Bapak izin, Pak. Ya, Bu Yuniarti kenapa? Saya nggak bisa on cam, Pak, habis operasi. Oh, tapi ikut kuliah. Iya, Pak, ikut. Posisinya di mana? Di kamar. Ini masih di rumah sakit, Pak. Oh, ya udah izin aja, nggak usah ikut kuliah nggak apa-apa. Bisa, masih bisa kok, Pak. Ya sudah, kalau memang ini artinya jangan memaksakan gitu. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Namanya orang sakit kan. Jadi gini ya teman-teman ya. Eh, perkuliahan itu kan semuanya ada 16. Nah, teman-teman tuh punya kesempatan tidak masuk itu 3 kali maksimal gitu. Jadi kalau 3 kali tidak masuk itu tidak masalah gitu. Kecuali kalau 4 kali, 5 kali sampai lebih, nah itu yang bermasalah gitu. Nah, Ibu siapa tadi namanya? Udah berapa kali tidak masuknya? Ingat nggak, Pak, masuk terus, Pak, saya. Bu Yuniarti? Oh ya, udah kalau gitu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sekarang mau tetap memaksakan ikut ya silakan gitu. Khawatirnya nanti masih pusing atau masih apa gitu. Apalagi kuliah mikir nanti nambah pusing gitu. Tapi kalau mau ikut monggo aja, enggak masalah gitu. Ya, begitu ya Bu Yuniarti ya. izin Pak, Aha. saya dapat WA dari apa Ahmad Yani, kata Ah, tidak masuk ini Pak. maksudnya gimana? Pak Ahmad Yani izin. Bukan Ahmad Yani, Ahmad Yani, Ahmad Yani. Ya kenapa? Izin katanya. Tadi barusan WA ke saya. Oh ya udah. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang silakan teman-teman nanti ngisi apa namanya? Absen ya sebentar. Ini ke berapa? 15 gimana kok saya lupa lagi ya? Maksudnya biar pakai kok nggak ada di sini ininya ya? Ya pakai barcode itu gimana caranya? Isi presensi. Oh, tampilkan barcode ini ya. Oke. Tampilkan barcode biar cepat maksud saya gitu. Hmm. Nah, silakan teman-teman diisi. Nanti yang tidak bisa Pak, masuk Pak, ke barcode, balkonnya, Jadwal balkonnya Pak sudah terlewati Pak. iya sengaja, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Iya, udah nggak ada waktu lagi memang. Tapi yang dua ini hari ini dan Jadi tidak nanti masih kosong gitu, belum diisi absennya. Nggak bisa di scan, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Jadwal sudah terlewati, Pak. Oh, Jadwal ya udah kalau perkuliahan gitu, sudah terlewati. kalau gitu saya panggil aja deh. Siap. Panggil. Ini gimana keluarnya nih? Ini kali ya. Oh iya. Saya agak cepat ya. Desi Kurniawati.
Hadir, Pak. Itu yang ini jangan diaktifin dulu coba suaranya. Itu punya siapa tuh? Jadi nggak kedengeran tuh. Coba semuanya jangan diaktifkan dulu. Soundnya coba di mute dulu ya. Jadi saya nggak kedengeran. Desi Kurniawati ada. Hadir, Pak. Itu siapa? Oh, memang dari Bu Desi sendiri ya? Iya, oke. Arifin, Hadir, Pak, hadir. Satria, Hadir, Pak, hadir. Selvi, Hadir, Pak, hadir. Taufani, nggak ada ya. Nadia Hilma, Hadir, Pak. Rinda Andri, Hadir, Pak. Alfalah, nggak ada ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya. Hadir, Pak. Iya. Iya. Teddy itu berhenti ya. Yang berhenti siapa ya? Saya lupa tuh. Saya hadir, Pak. Teis, Pak, Teis. Oh, bukan Teddy ya, Teisnya. Oke, Teddy ada nggak? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ntar saya sambil lihat di sini. Kayaknya dulu dicatat deh yang sudah mahasiswa berhenti. Oh, Raden Teis, Peri Asterina ya, oke. Heri Setiawan, Hadir, Pak. ya. Siti Jubaidah, Hadir, Pak. Siti Pak. Jubaidah, Hadir. tidak ada ya. Hadir, Sukino, Pak. hadir. Hadir, Pak. Ya, makanya cepet ya. Saya 2 kali ngasih kesempatannya. Sukino, Hadir, Pak. ya. Rezki Parnanda, oke, nggak ada. Rufaidah, Hadir, Pak. ya. Muhammad Agus Tarmeji, Hadir, Pak. oke. Eka Ishak, Hadir, Pak. oke. Rina Indriani, Hadir, Pak. ya. Adriansah, Pak. Sudarmono, Hadir, Pak. oke. Karmawati. Tadi yang nggak bisa kamera ini Karmawati ya? Bukan. Bu Riana, Pak, yang tidak bisa kamera, Bu Riana. Karmawatinya ada nggak? Nggak ada ya. Kemudian Edi AS. Hadir, Pak. Hadir cuma numpang kamera Bu Rohayati karena kamera saya bermasalah. Mute suara saya. Oh, Mic. iya. Tidak. Agus Diansah, Hadir, Pak. Hakim Sudianto, Hadir, Pak. Refah Imania. Hadir, Pak. Mana Refah? Hadir. Hadir, Pak. Sidik Muktamar, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Mutiara Aulia, Rizky, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir. Ricky Andre, Hadir, Pak. hadir. Mustahidi sudah. Tutin Darisa, Hadir, Pak. oke. Ilham Mubashir, Izin, Hadir. Pak. Atas nama Karma tadi itu masuk tuh, Pak. Barusan nelpon saya. Mutnya kenapa diem terlalu aja? kecil suaranya. Oh, Karmawati hadir ya, ya sudah. Saidia Sari, ini yang berhenti ya? Oh enggak, bukan. Sari masih ada, Pak. Oh, iya, ada nggak orangnya? Ada tuh, Pak. Ada itu. Ada. Oh, nggak ada suaranya. Haidir. Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke. Saya hadir, Pak. Iya. Nah, ini Messi Fitri yang nggak ada ya. Ruhayati. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Yuniarti tadi yang sakit ya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir kan? Hadir, Pak. Ahmad Sen. Hadir, Pak. Ya. Ini Raden Tei sudah berhenti. Sudarmaji. Hadir, Pak, hadir. Oke.
Heru Susanto. Hadir, Pak. Ya. Hartina. Hadir, Pak. Ahmadi. Hadir, Pak. Muriana. Hadir, Pak. Oh ya. Muriana tadi yang ininya kameranya itu ya? Ya, yang kameranya tidak tampak gelap, Pak. Oh Padahal iya. udah. Oke, terima kasih. Iya, iya. Saya catat dulu. Muriana. Oke, terus Erniawati. Erniawati hadir, Pak. Oke. Fitriani. Hadir, Pak. Ahmadiani. Izin, Pak. Izin. Izin nama dia nih. Basuni. Basuni itu hadir Pak. Ini hadir Pak. Di kamera atas. Hadir, Oh. hadir, Basuni hadir Pak. Mic Ya. saya bermasalah Pak. Oh ya. Ismail. Hadir Pak. Oke. Ragila. Hadir, Pak. Muhammad Hamidi. Hamdi. Hadir, Pak. Oke. Bobby Ariandi. Bobby. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Rini. Pak. Hadir. Ya. Rini Megasari. Hadir, Pak. Ya. Ramadhani. Hadir, Pak. Hamdan. Hadir, Pak. Aris Kusuma. Aris Kusma. Hadir, Pak. Hadir. Oh Pak, Taufani hadir Pak. Tadi udah dipanggil ya. Edi Purwoto. Hadir, Pak. Sarina. Oh, Sarina yang berhenti ya. Oke. Ferry Astrina juga yang berhenti. Ida Parida. Hadir, Pak. Alpian. Siap hadir, Pak. Turipan. Hadir Pak. Arik. Hadir, Pak. Oke. Ini ngabsennya aja udah 20 menit ya. Karena banyak. Oke, tadi siapa yang tadi nyusul siapa? Hari Taufani ya? Taufani Pak. Ya, Pak. Sama Rizky, Pak. Rizky. Ya, Farnanda, Pak. Ya. Saya Pak. Sebentar, ini belum ketemu Rizky. Mana Rizky? Nomor berapa? Saya udah. Nomor pokoknya. 44, Pak, ujungnya, Pak. 44 74 54. Oh, Rizky ya hadir. Terus apa lagi barusan? Taufani urut 36 Pak. Absen 36. 36. Oke. Sudah, ada lagi. Saya simpan nih. Dia tadi udah Pak. Siapa? Saya Pak. Dia nomor berapa? Dia di sini kayaknya karena nama tidak berurut sesuai abjad. Udah. Dia Sari ya. Sudah. Pak, makasih, Pak. Ya, udah saya simpan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah simpan. Jadi teman-teman yang kadang-kadang sering protes itu kok saya nggak di absen. Itu persoalannya begitu, cuman selisih berapa menit gitu. Saya absen belum datang. Terus begitu tutup datang gitu. Itu jadi bermasalah ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kelompok 10 presentasi. Kita punya waktu berapa? Ini 9, katakanlah 9.30. Kita kan sampai pukul berapa, Pak Muhtaidi? 11 ya? 11, Pak. 10. 11. Jam 10.20, Pak. 10.20. 10.20. Berarti hanya punya waktu nggak nyampe 1 jam ya. Iya, iya. Nah, dibagi 2 gitu. Jadi satu kelompok 15 sampai 20 menit saja. Jadi antara presentasinya jangan lama-lama. Presentasi itu 10 menit selesai gitu. Jadi diloncat-loncat aja nggak apa-apa ya. Nanti supaya bisa 2 kelompok. Oke, silakan. Jadi satu kelompok 15 menit. Paling lama 20 menit lah sama tanya jawab. Jadi presentasi jangan lama-lama. Nanti yang lama tanya jawab mungkin bisa 2 orang, 3 orang gitu. Silakan kelompok 10. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Susanto, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa 2 Muhammadiyah Jakarta. Baiklah, kami dari kelompok 10 kali ini akan menyampaikan filsafat pendidikan BH Prisma membentuk perilaku melalui pembelajaran. Nah, kelompok 10 terdiri dari Bapak Aris Kusma Pangedae, Bapak Hamdan, Bapak Ramadhani, Bapak Eka Ishak, dan saya sendiri, Rini Megasari. Tadi judulnya apa, Bu? Izin, Judul makalahnya tadi apa? izin share screen sekalian ya, Pak. Oh, coba ya. Enggak, tadi suara kayaknya beda gitu. Coba di share sini. Baik, sudah terlihat? Masih OTW. Filsafat pendidikan behaviorisme. Oh, judulnya kok aneh gitu. Membentuk perilaku Ya. melalui pembelajaran. Ada tambahan. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mungkin langsung saja untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aris Kusuma Pangedaen, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ramadhani, berikutnya dilanjutkan oleh Pak Hamdan dan Bapak Eka Ishak. Kepada Bapak Aris Kusuma Pangedaen untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu dan layar, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi langsung saja. Filsafat pendidikan behaviorisme membentuk perilaku melalui pembelajaran. Di sini kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri Aris Kusuma Fangidai, Ramadhani, Rini Megasari, Eka Ishak, dan Hamdan. Apa itu behaviorisme? Fokus pada perilaku terukur di sini. Pendekatan psikologi pendidikan yang menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, bukan proses mental internal. Kemudian perubahan perilaku. Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan eksternal. Kemudian penguatan dan hukuman, menekankan penggunaan reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman sebagai alat utama pembentuk perilaku yang diinginkan. Next. Lanjut, Bu Rini. Bentar, Pak. Tombolnya respon. Nah. Ya. Lanjutkan, Pak. Masih belum, Bu? Oke. Latar belakang kemunculan behaviorisme. Reaksi terhadap introspeksionisme. Menolak analisis jiwa berdasarkan laporan-laporan subjektif yang sulit diukur. Kemudian reaksi terhadap psikoanalisis. Menolak konsep alam bawah sadar yang tidak tampak dan tidak dapat diamati. Kemudian fokus pada perilaku tampak, hanya perilaku yang tampak yang dapat diukur, dilukiskan dan diramal secara ilmiah. Kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Next, Bu. Agak berat. Masih loading, Pak. Bu Rini, stop scan ya biar saya yang share. Berusaha. Bentar ya, Pak ya. Ini
Oke, baik, sudah tampil ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Secara singkat behaviorisme. Pada tahun 1913 lahirnya behaviorisme. John B. Watson mencetuskan behaviorisme sebagai kritik terhadap psikologi introspektif yang subjektif. Kemudian kedua, era pengembangan, tokoh seperti Ivan Pavlov, Edward Thorndike, dan B.F. Skinner memperkaya teori dengan eksperimen ilmiah. Ketiga, evolusi teori, dari classical conditioning Pavlov hingga operant conditioning Skinner yang lebih kompleks. Baik, terima kasih kepada Pak Aris. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hamdan. Kepada Bapak Hamdan, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Saya lanjutkan. Pada slide ini kami membahas tentang tokoh-tokoh penting behaviorisme. Ada 4 tokoh yang membahas di sini. Yang pertama itu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini adalah penemu classical conditioning melalui eksperimen anjing dan bel yang menunjukkan respon terkondisi. Yang kedua, ada Edward Thorndike merumuskan hukum belajar seperti hukum latihan dan hukum akibat yang fundamental. Yang ketiga, ada John B. Watson, pendiri behaviorisme, mendefinisikan belajar sebagai hubungan stimulus-respon yang terukur. Dan yang keempat, ada B.F. Skinner, mengembangkan operant conditioning dan konsep reinforcement dan yang revolusioner. Selanjutnya, ini ada kelebihan pendekatan behaviorisme. Jadi kelebihan pendekatan behaviorisme ini diukur melalui objek, ada 3, yaitu ada objektif dan terukur, yaitu fokus pada hasil pembelajaran yang dapat diamati dan diukur secara objektif, memudahkan evaluasi kemajuan siswa dengan data konkret. Yang kedua, efektif untuk keterampilan dasar, sangat efektif untuk pembelajaran keterampilan dasar, pembentukan kebiasaan positif, rutinitas yang perlu dikuasai siswa. Selanjutnya ada pengelolaan kelas yang baik, yaitu memudahkan guru dalam mengelola kelas, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan kondusif. Selanjutnya, kelemahan pendekatan behaviorisme. Sini ada 3 kelemahan. Yang pertama itu mengabaikan proses kognitif, yakni tidak memperhatikan proses berpikir, pemahaman mendalam, dan motivasi internal siswa yang sebenarnya penting dalam pembelajaran bermakna. Yang kedua, pembelajaran mekanistik, cenderung mekanistik dan berpusat pada guru, mengurangi kreativitas dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada risiko hukuman berlebihan. Ini penggunaan punishment yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif seperti kecemasan, rendah diri, atau ketakutan terhadap pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Pak Hamdan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ramadhani. Kepada Bapak Ramadhani, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, penerapan filsafat pendidikan behaviorisme. Yang pertama, metode pembiasaan habituation. Yang kedua, penggunaan reinforcement penguatan. Yang ketiga, pembelajaran terprogram. Yang keempat, shaping, pembentukan perilaku bertahap. Yang kelima, punishment yang edukatif. Yang keenam, modeling dan pembelajaran online. Yang ketujuh, penerapan di berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu metode pembiasaan habituation. Pengertian, metode pembiasaan adalah cara yang dilakukan guru untuk membiasakan siswa melakukan perilaku yang diinginkan secara berulang-ulang. Contoh penerapan habituation
Yang pertama yaitu membiasakan siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, membiasakan siswa mengucapkan salam saat masuk kelas. Yang ketiga, membiasakan siswa membaca Al-Quran setiap pagi atau program TAPAL. Yang keempat, membiasakan siswa menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, penggunaan reinforcement atau penguatan positif. Penguatan positif adalah pemberian stimulus positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Poin yang pertama, memberikan pujian verbal seperti bagus, hebat, atau luar biasa. Kedua, memberikan hadiah atau reward. Yang ketiga, memberikan nilai tambahan. Yang keempat, memberikan sertifikat atau piagam penghargaan. Yang kelima, menampilkan karya siswa di papan pajangan. Negatif reinforcement, penguatan negatif, adalah menghilangkan stimulus negatif yang memperkuat perilaku. Yang pertama, poin pertama, yang menghilangkan tugas tambahan jika siswa menunjukkan perilaku baik. Yang kedua, membebaskan siswa dari PR jika aktif di kelas. Yang ketiga, mengurangi beban tugas untuk siswa yang sudah mencapai target. Pembelajaran terprogram. Di sini pembelajaran terprogram adalah metode pembelajaran yang menyajikan materi dalam urutan langkah-langkah kecil dengan setiap langkah diikuti oleh umpan balik langsung. Di sini ada 4, yaitu pertama modul pembelajaran, penggunaan modul pembelajaran dengan latihan bertahap dan struktur atau terstruktur. Sini yang kedua ada pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis komputer dengan feedback otomatis dan langsung. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran online. Aplikasi pembelajaran online yang memberikan poin atau BG sebagai penguatan. Yang keempat, drill dan latihan. Drill dan latihan, soal dengan koreksi langsung untuk penguatan segera. Baik, terima kasih kepada Bapak Ramadhani. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya di sini ada setting, yaitu pembentukan perilaku bertahap. Yang pertama itu ada tahap dasar, yaitu mengajarkan anak menulis dimulai dari garis sederhana. Selanjutnya ada tahap pengembangan, yaitu melanjutkan dengan kurva dan bentuk-bentuk dasar. Berikutnya yang ketiga itu ada tahap penguasaan, yaitu akhirnya membentuk huruf dengan lengkap dan sempurna. Setting sendiri adalah teknik membentuk perilaku yang kompleks dengan memberikan penguatan-penguatan pada perilaku-perilaku kecil yang mengarah pada perilaku target. Contoh lainnya yaitu mengajarkan membaca dimulai dari mengenal huruf, suku kata, kemudian ke kalimat. Nah, selanjutnya atau melatih keterampilan olahraga dari gerakan dasar hingga gerakan kompleks. Selanjutnya punishment yang di sini ada catatan penting. Meskipun Skinner tidak menganjurkan penggunaan hukuman dalam praktek pendidikan, hukuman masih digunakan dengan catatan, yaitu harus edukatif dan profesional. Contohnya punishment edukatif yang pertama memberikan tugas tambahan yang mendidik. Di sini bukan hukuman fisik. Kedua, membersihkan kelas untuk siswa yang terlambat. Selanjutnya, menulis refleksi diri untuk pelanggaran disiplin. Selanjutnya, time out atau menjauhkan siswa sementara dari aktivitas yang menyenangkan. Nah, di sini ada peringatan, hukuman harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping negatif seperti ketakutan, dendam, dan penurunan motivasi belajar. Nah, selanjutnya modeling dan pembelajaran online. Modeling atau keteladanan. Berdasarkan teori Albert Bandura, pembelajaran juga terjadi melalui observasi dan imitasi. Guru harus menjadi model yang baik. Nah, yang pertama, guru harus datang tepat waktu untuk mengajarkan disiplin. Selanjutnya, guru berbicara sopan untuk mengajarkan tentang kesopanan. Guru juga harus menunjukkan antusiasme dalam mengajar. Selanjutnya ada implementasi dalam pembelajaran online.
Pembelajaran online dapat menerapkan prinsip behavioristik. Yang pertama, memberikan feedback langsung melalui platform pembelajaran. Yang kedua, menggunakan gamification, point, budget, bar. Selanjutnya, memberikan kuis dengan koreksi otomatis. Dan selanjutnya, menyediakan video pembelajaran yang dapat diulang. Pak. Berikutnya penerapan di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama ada jenjang PAUD, menggunakan permainan, stiker, lagu, dan gerakan untuk pembiasaan memberikan pujian langsung. Berikutnya ada di pendidikan dasar, drill dan latihan untuk kemampuan dasar. Contohnya membaca, menulis, dan berhitung. Sistem reward dan punishment yang jelas. Berikutnya ada pendidikan menengah. Praktikum dan latihan keterampilan. Sistem penilaian berbasis kompetensi, pembelajaran bahasa asing dengan metode drill. Berikutnya ada pendidikan tinggi. Pelatihan keterampilan vokasional, penelitian dengan feedback terstruktur, pengembangan kompetensi profesional. Kesimpulannya, behaviorisme dalam pendidikan yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, kerangka kerja kuat. Behaviorisme memberikan fondasi yang solid untuk membentuk perilaku positif melalui manipulasi lingkungan yang terencana. Berikutnya ada penguatan dan latihan. Reinforcement, sistematis dan latihan berulang adalah kunci keberhasilan pembelajaran behavioristik yang efektif. Yang ketiga, implementasi tepat. Penerapan yang bijaksana dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengelolaan kelas secara signifikan. Sudah cukup? Berikutnya bisa Nggak usah. dilanjutkan oleh Pak Aris. atau Pak Saran Hamdan. dan ini nggak usah, saran rekomendasi nggak usah. Silakan ditutup aja. Next. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami serahkan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya. Kami Nggak usah. persilakan. Udah, 2 tutup orang aja. ya, Pak ya? Tutup aja, tutup aja. Ditutup aja, Bu, ininya. PowerPoint-nya tutup aja. Oke, baik. Baik, terima kasih kelompok 10 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Jadi mohon maaf, ini tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah habis. Waktunya itu sampai pukul 9.45. Ini tinggal 1 menit. Nggak mungkin kalau ada tanya jawab gitu. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan kelompok 11. Kelompok 11 kasih waktu 20 menit. Silakan. Jadi Baik, kalau Pak. bisa baca PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak gitu. Dilengkap-lengkap aja, yang penting-penting aja. Yang penting makalahnya dan PowerPoint-nya dibagikan di grup ya, teman-teman ya, jangan lupa gitu. Selalu dibagikan di grup. Jangan pelit ke ilmu gitu. Anggap saja itu hadiah, sedekah jariah gitu. Silakan kelompok 11. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Bapak Muhammad Hamidi, Alfian, Ida Farida, Arik, dan Regelia An-Nur Fadilah akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Filsafat Pendidikan Konstruktivisme. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita. Guna mengefisiensikan waktu yang tersedia, izinkan kami langsung memaparkan poin-poin efisiensi serta substansi utama dari makalah kami. Kepada Ibu Ida Farida kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lanjut, Pak Arik, slide-nya.
Pak Arik. Udah muncul, Muncul masih di slide pertama. tunggu ya. Loading kayaknya, Bu. Bentar ya. Oke. Gimana, Bu? Masih di slide pertama di tempat saya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Arik. Cuman bisa digeser Pak Arik? Dikecilkan, Pak. Tunggu bentar ya. Atau saya coba Pak ya. Pendahuluan. Satu, konsep dasar pengetahuan tidak ditransfer dari pendidik ke peserta didik. Pengembangan ini adalah kritik utama terhadap metode lama atau behaviorisme, di mana kita tidak bisa memandang siswa sebagai botol kosong atau guru sebagai teko yang menuangkan air atau pengetahuan. Yang mana pengetahuan itu harus dibangun, bukan diterima secara pasif. Yang kedua, proses pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik sendiri. Pengembangan, siswa mengkonstruksi pemahaman mereka dengan cara menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya atau pengalaman pribadi. Proses ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, teman, guru, dan bahan ajar serta melalui refleksi atau pemikiran mendalam. Tujuannya mendorong siswa belajar aktif, mandiri, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Pengembangannya tujuannya bukan lagi sekedar tahu atau menghafal, tapi bisa atau menerapkan pengetahuan dan paham mengapa dan bagaimana. Slide ke atas, Bu. Kemudian bawah, Bu. Ini udah selesai. Kemudian rumusan masalah. 1. Apakah pengertian filsafat pendidikan konstruktivisme? Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangannya? Yang ketiga, apa kelebihan dari filsafat ini? Keempat, apa kelemahan dari filsafat ini? Yang kelima, bagaimana penerapannya dalam bidang pendidikan? Lanjut, Bu. Pengertian konstruktivisme, definisi inti, pendekatan pembelajaran yang bersifat generatif, menciptakan makna baru. Prinsip utama, pengetahuan adalah hasil konstruksi pribadi individu yang terbentuk melalui skemata atau kerangka berpikir mental folder. Proses kognitif inti dari teori Piaget yaitu asimilasi, mencocokkan pengalaman baru ke skemata yang sudah ada, akomodasi, mengubah skemata lama atau membuat skemata baru karena pengalaman baru tidak cocok. Peran guru di sini berubah dari sumber ilmu menjadi fasilitator atau merancang pengalaman dan lingkungan belajar. Kemudian presentasi selanjutnya dilanjutkan Bu Ragelia. Baik, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai tokoh-tokoh utama konstruktivisme yaitu saya. Jadi tokoh-tokoh utama konstruktivisme yang pertama yaitu adalah Jean Piaget atau konstruktivisme kognitif. Jadi berfokus interaksi individu dengan lingkungannya. Konsep kuncinya yaitu asimilasi dan akomodasi atau pembangunan pengetahuan aktif oleh anak. Tokoh yang kedua yaitu adalah Lev Vygotsky atau konstruktivisme sosial. Fokusnya ini yaitu pentingnya interaksi sosial dan budaya. Untuk konsep kuncinya yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu adalah zona antara apa yang bisa dilakukan sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Yang kedua, scaffolding atau bantuan sementara atau perancah yang diberikan guru dalam ZPD. Yang ketiga yaitu adalah observasi
ekosistem di kebun sekolah atau pemilihan ketua kelas. Tokoh yang ketiga yaitu Jerome Branner atau Discover Learning, ya ini sering kita dengar, berfokus pada belajar terbaik adalah dengan menemukan sendiri konsep dan solusi. Untuk konsep kunci Discover Learning yaitu adalah siswa mengeksplorasi atau misalnya eksperimen dengan air garam. Yang kedua, kurikulum spiral, yaitu konsep yang diajarkan berulang kali dengan tingkat kerumitan yang meningkat. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu John Dewey atau experiential learning. Dia ini berfokus dengan menekankan belajar dari pengalaman nyata atau learning by doing. Konsep kuncinya yaitu experiential learning adalah pendidikan tidak terpisah dari kehidupan, misalnya observasi ekosistem di kebun sekolah, pemilihan ketua kelas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Muhammad Hamidi. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Ragilia. Baiklah, saya meneruskan berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan daripada teori konstruktivisme ini. Pertama, kita tinjau dari siswanya. Siswa sebagai subjek yang harus aktif, kalau kita lihat dari kelebihannya, mencoba dan berdebat. Artinya kita membuat ruang diskusi bagi anak-anak untuk lebih mengaktifkan diri. Pembelajaran bersifat bermakna atau manifold learning, materi dikaitkan dengan pengetahuan awal sehingga tidak mudah dilupakan. Nah, kalau kita lihat pada saat sekarang ini disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, sangat cocok sekali penggunaan daripada teori tersebut, yaitu mengembangkan melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sesuai dengan DPL yang kita harapkan, dimensi profil lulusan, menganalisa dan menciptakan solusi, meningkatkan kolaborasi, mendorong kerja kelompok, diskusi dan interaksi sosial antara siswa tersebut, sehingga pengetahuan itu dibangun memang dasarnya dari mereka sendiri, atas dasar pengalaman yang didapat mereka. Kontekstual dan relevan, materi nyambung dengan kehidupan nyata siswa, misalnya menghitung diskon, berarti kalau kita lihat sesuai dengan kemampuan mereka mengaplikasikan pembelajaran di luar daripada konteks dalam kehidupan di masing-masing. Lanjut. Waktu yang lebih lama, kalau kita lihat pada kelemahan konstruktivisme ini, waktunya lebih lama, proses menemukan sendiri dan proyek memakan waktu yang lebih banyak. Tantangan kurikulum ini yang sangat penting. Kompetensi guru harus tinggi karena dituntut adanya inovasi-inovasi yang harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang betul-betul dapat dipahami oleh siswa. Menjadi fasilitator lebih sulit, harus mampu mengelola kelas aktif dan memancing diskusi. Ini artinya guru harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mereka bisa menjadi lebih aktif. Sulit di kelas besar, kesulitan memantau proses berpikir dan kemajuan setiap individu. Misalnya kalau jumlah kelas itu sangat besar. Kurang efisien untuk materi faktual hafalan. Tidak semua hal harus ditemukan. Misalnya rumus asal nama Latin. Tetapi konsep harus kita berikan lebih awal. Risiko miskonsepsi siswa dapat membangun pemahaman yang salah jika guru tidak jeli meluruskan. Misalnya apabila guru memberikan kebebasan pada mereka untuk diskusi, selanjutnya guru harus mampu memberikan meluruskan hasil-hasil temuan-temuan mereka menjadi sesuatu yang benar sesuai dengan konsep yang diharapkan. Evaluasi lebih kompleks membutuhkan penilaian autentik atau melakukan observasi atau portofolio proyek yang harus betul-betul data konkret yang harus dimiliki guru untuk dapat menjadi satu kesimpulan berikutnya. Lanjut. Nah, penerapan dalam pendidikan. Peran guru berubah menjadi fasilitator atau pembimbing, motivator atau merancang pengalaman belajar. Ini penting sekali karena guru adalah leadership di dalam kelas untuk dapat membuat suasana belajar itu menjadi lebih menarik, menyenangkan. Model pembelajarannya bersifat konkret, project based learning atau dikenal dengan PJBL. Mengerjakan proyek jangka panjang, misal membuat video atau stop music ini sesuai dengan co-curricular bisa menjadi salah satu bagian itu. Problem based learning PBL dimulai dari masalah nyata yang kompleks, misalnya mencari penyebab dan solusi banjir pada saat ini di sekolah misalnya, karena musim-musim ini memang musim-musim banjir. Mereka diajak untuk berpikir bagaimana
untuk kedepannya dapat mengatasi hal tersebut. Misalnya sampah, boleh saja. Cooperative learning, siswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk saling membantu. Misalnya metode Jigsaw. Contextual teaching and learning atau CTL mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Itu saja. Ya. Saya akan. Terima kasih Pak Amidin. Saya lanjutkan. Kesimpulan, pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi. Tokoh kunci, Piaget, Connective, Pesky, Sosial, Bronner, Penemuan, dan Dewey, Pengalaman. Kelebihan mendorong pembelajaran bermakna, kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri. Kelemahan, membutuhkan waktu lama, kompetensi guru tinggi, dan sulit di kelas besar. Penerapan diwujudkan melalui model PJL, PBL, dan cooperative learning, sejalan dengan kurikulum Merdeka. Lanjut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Mungkin kalau masih ada waktu, barangkali jika ada yang ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut, kami terbuka untuk menjawab dan berdiskusi bersama. Demikian sampaian dari kelompok kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa satu orang bertanya, waktunya sampai pukul 10:05. Ada waktu 7 menit. Silakan. Satu orang kalau mau langsung dijawab. Ya, silakan Pak Haidir. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari singkat saja Pak, biar waktunya tidak terlalu panjang. Kira-kira dari semua penjelasan itu, bagaimana peran guru dalam pembelajaran berdasarkan pandangan konstruktivistik? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Haidir. Saya coba menjawab. Berkaitan apa yang ditanyakan Pak Haidir itu, tentu peran guru sangat utama dalam bidang ini. Pertama, guru harus menjadi fasilitator. Artinya guru harus mampu menggerakkan pembelajaran itu sendiri. Artinya setelah itu harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang betul-betul dapat membuat siswa menjadi terlibat secara langsung. Artinya pengalaman belajar itu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman belajar. Seperti contoh, kita pada masa ini di sekolah misalnya, musim-musim penghujan ini, siswa diajak untuk mengobservasi. Ada banjir air laut misalnya. Tetapi tidak kita mengarahkan. Mereka sendiri yang akan menemukan konsep awal berkaitan dengan tersebut. Baru didiskusikan dari dalam kelompok. Jadi mereka merasakan sendiri. Oleh sebab itu, guru harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sifat memantik. Sehingga mereka bisa berpikir bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Itu Pak Eder. Jadi fasilitator, guru harus terlibat sebagai fasilitator. Bukan orang yang hanya sekedar menyampaikan pengetahuan yang keluar dari mulutnya diserap oleh siswa hanya itu. Tetapi bagaimana membangun siswa untuk dapat berbuat, menemukan sendiri harapan daripada teori ini. Terima kasih Pak Eder. Ya, terima kasih Pak Amidi. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Silakan. Ya, saya menambahkan sedikit Pak. Tadi Pak Hamidi menjawab sebagai fasilitator. Sini saya ingin menambahkan sedikit. Guru berperan sebagai moderator. Dalam arti kata sebagai pembimbing proses berpikir. Guru membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pemahaman sebelum melalui proses refleksi dan diskusi. Dalam konteks seperti ini, guru memberikan atau bantuan sementara yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, seiring meningkatnya pemahaman siswa. Bantuan tersebut secara bertahap dikurangi agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Mungkin itu Pak, tambahan dari saya. Mungkin ada kawan yang lain yang mau menambahkan. Terima kasih Pak Arek. Mungkin ada tambahan lain? Baik, saya akan coba untuk menambah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamidi bahwa peran guru sebagai fasilitator dan juga disampaikan oleh Pak Arik, guru sebagai mediator. Saya ingin menambahkan bahwa peran guru juga sebagai perancang pembelajaran yang bermakna dalam
merancang aktivitas yang mana pembelajaran itu dikaitkan dengan pembelajaran yang kontekstual, kemudian relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat merasakan kebermaknaan pembelajaran tersebut. Sekian. Mungkin ada tambahan yang lain? Izin Pak, ingin menambahkan. Oh ya, sila Bu. Baik, jadi benar apa kata Pak Hamidi dan Pak Arik bahwa guru itu adalah fasilitator yang membantu siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan bimbingan, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Contohnya misalnya ya Pak, saat pembelajaran IPA, guru ini tidak langsung menjelaskan materi, tetapi mengajak siswa mengamati tanaman, berdiskusi, dan menyimpulkan sendiri hasil pengamatannya. Jadi guru ini hanya mengarahkan dan membimbing saat diperlukan. Mungkin sekian Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Haidir, dalam pembelajaran konstruktivisme, ini sangat strategis sekali ya dalam pembentukan pembelajaran yang aktif, efektif, dan bermakna. Jadi guru tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, melainkan menjadi mitra belajar yang membimbing peserta didiknya dalam membangun pengetahuan dan pengembangan keterampilan mereka. Mungkin itu Pak Haidir jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Terima kasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Sungguh sangat lugas, singkat, padat, jelas. Sudah dirangkum semua orang lapangan dari kabit, pengawas, guru, kepala sekolah. Semuanya udah menjawab. Terima kasih, jelas, singkat, padat. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Haidir. Baik, saya kira waktunya cukup. Silakan kelompok 11 ditutup dulu. Demikianlah, ya terima kasih Pak. Demikianlah hasil bahasan dan diskusi kami. Barangkali dalam penyampaian dan pemaparan tadi ada yang kurang jelas, ada yang hilap dan silapnya. Kami dari kelompok 11 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 orang yang off-cam ya. Mana tadi? Bu Yuniarti kan lagi sakit nih, jadi tidak dianggap off-cam lah. Ada Pak Haidir nih. Saya Pak itu Pak. Pak Haidir itu ada 2 ya? Ada 2 Pak, satunya live streaming Pak. Hah? Ada 2. Ya, satunya akun live streaming Pak. Oh, dari kemarin kayaknya begitu ya, 2 ya. Terus kalau Pak Iya, Eka Pak. mana Pak Eka? Eka Ishak. Ini ada yang baru lagi, Bu Rini Megasari, kenapa? Juga nggak aktif. Tadi Bu Rini itu tadi kan ini ya, pemakalah ya. Jadi saya kan udah pernah bilang, jadi kalau tiba-tiba off-cam, kemudian lama, lebih dari 10 menit itu nanti presentasinya, kehadirannya saya ubah gitu. Dari hadir jadi tidak hadir. Kalau Pak Hadir karena pakai 2 device, jadi masih tetap hadir gitu. Ada Pak, punya saya di Alfa kemarin Pak 1. Mungkin begini, seperti ini kali ininya ya, kasusnya ya. Iya, mungkin Pak, mungkin. Pakai 2 juga ya. Oh Iya, ya. 2 juga Pak. Iya, nanti kalau ingat saya koreksi ya. Masih Pak. Iya, koreksi. Baik, teman-teman. Karmawati izin bermasalah Pak mikrofonnya. Karmawati. Ini udah bisa. Ya, sudah. Oke. Yang penting kelihatan mukanya lah ya. On cam gitu, jangan off cam. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 10 dan kelompok 11 yang sudah mempresentasikan makalah. Ini karena waktunya sangat terbatas, jadi saya batasi gitu. Satu kelompok hanya 20 menit. Makanya saya minta pada kelompok untuk membagikan makalahnya, membagikan PowerPoint-nya gitu. Jadi jangan merasa sayang ya. Ini kan buat kita semua. Anggaplah semacam sedekah gitu. Kan ilmu itu. Saya kira bagus gitu. Ini dua-duanya PowerPoint-nya bagus. Nanti kalau ngirim ke Erling, PPT-nya sekalian ini ya disertakan ya teman-teman ya. Nanti buat saya gitu. Baik.
Eh, yang pertama, filsafat pendidikan behaviorisme. Jadi, filsafat pendidikan behaviorisme itu adalah eh, teori atau filsafat yang menekankan pada perubahan tingkah laku gitu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pembelajaran. Jadi penekanannya kalau behaviorisme itu kepada tingkah laku. Jadi seorang dianggap berhasil dalam belajar itu apabila menunjukkan perubahan tingkah laku gitu, perubahan perilakunya. Kalau tidak berubah berarti dianggapnya tidak berhasil. Ini konsep filsafat behaviorisme itu begitu cara pandangnya. Nah, tingkah laku itu apa saja? Bukan tingkah laku perbuatan yang sifatnya perilaku ya. Bisa juga di sini perubahan tingkah laku itu bisa perubahan dalam kemampuan yang tadinya tidak bisa menulis menjadi bisa menulis gitu, yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Nah, itu namanya perubahan tingkah laku gitu. Kemudian menurut konsep filsafat behaviorisme, dalam belajar itu harus ada input yang berupa stimulus gitu. Nah, jadi kalau behaviorisme memandang ketika mengajar itu kita harus memberikan stimulus kepada siswa gitu. Jadi kalau tidak ada stimulus dianggapnya nanti belajarnya tidak berhasil gitu. Nah, jadi stimulus itu kan artinya apa yang diberikan oleh guru kepada pembelajar. Juga setelah itu tidak hanya stimulus, juga harus ada respon. Respon itu reaksi yang ditampilkan oleh siswa gitu. Jadi kalau hanya stimulus tidak ada reaksi juga itu tidak lengkap gitu. Jadi harus ada SR ya, stimulus respon gitu. Biasanya rumusnya begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa menurut filsafat behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Ini sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon, tanggapan gitu. Nah, itu yang paling pokok konsep dari behaviorisme. Kemudian yang kedua, konstruktivisme. Konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme atau filsafat pendidikan konstruktivisme itu adalah teori pendidikan yang bersifat menciptakan sesuatu yang baru gitu. Jadi lebih menciptakan apa yang belum ada gitu ya. Kali konstruktivisme itu belajar itu bukan hanya menerima seperti tadi stimulus respon gitu. Jadi makanya kalau konstruktivisme sering disebut sebagai lawannya dari behaviorisme. Tadi di makalah kedua juga disebutkan seperti itu. Nah, jadi teori konstruktivisme lebih memahami bahwa belajar itu sebagai kegiatan manusia untuk membangun atau menciptakan pengetahuan gitu. Namanya kontrak. Konstruk itu artinya kan membangun. Konstruk itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai membangun gitu. Jadi makanya di sini siswa yang harus lebih berperan. Kalau guru tuh ya hanya sebagai apa istilah tadi fasilitator ya, motivator gitu. Jadi jangan semuanya oleh guru gitu. Berikanlah siswa kesempatan belajar yang lebih baik. Berikanlah siswa keleluasaan waktu untuk berpikir gitu ya. Makanya konstruktivisme itu lebih tepat menggunakan model PBL gitu. PJBL itu makanya begitu. Jadi kurikulum sekarang itu kalau dilihat dari konsep filsafat pendidikan itu lebih kepada konstruktivisme ya daripada behaviorisme gitu. Nah, jadi di dalam konsep pendidikan konstruktivisme itu bahwa belajar itu lebih menekankan pada proses daripada hasil. Jadi kebalikan dari behaviorisme gitu. Kalau behaviorisme kan hasil tadi ya, adanya perubahan tingkah laku gitu. Kalau anak sudah bisa membaca itu sudah bagus gitu. Kalau anak sudah bisa menulis bagus gitu kan. Nah, kalau ini tidak hanya hasil gitu. Justru yang dilihat tuh prosesnya. Nanti teman-teman sebagai guru pasti sudah mengalami
kita tuh mempunyai kecenderungan kepada behaviorisme kah atau konstruktivisme kah gitu. Itu pasti begitu. Atau justru kolaborasi gitu, dua-duanya. Ada behaviorisme, ada konstruktivisme gitu. Tapi pasti ada kecenderungan yang lebih besar gitu. Mungkin banyak kepada proses gitu. Jadi kalau kepada proses itu ya seperti ketika kuliah seperti ini, saya pasti memperhatikan siapa yang on cam nih, siapa yang off cam gitu. Itu namanya proses kan. Kalau hasilnya terserahlah bapak-bapak ibu-ibu nanti bisa melihat sendiri hasilnya gitu. Nah, itu kan lebih konstruktivisme gitu. Tapi kalau behaviorisme misalnya bisa dilihat dari hasil tes tulis gitu. Jadi ujiannya itu menggunakan tulisan gitu ya. Ada soal gitu. Nggak apa-apa nggak pernah kuliah gitu. Nggak apa-apa nggak pernah mengaktifkan kamera. Tapi nanti yang penting waktu menjawab soal hasilnya bagus. Nah, itu berarti lebih ke behaviorisme gitu teman-teman ya. Jadi ibaratnya begitu, contoh sederhananya seperti itu. Antara konstruktivisme dengan behaviorisme. Kemudian juga tadi disinggung di makalah bahwa konsep konstruktivisme itu bukan hanya sekedar menghafal katanya. Bukan hanya sekedar memahami saja. Akan tetapi prosesnya itu lebih kepada membangun atau mengkonstruk gitu ya, mengkonstruk pengetahuan melalui pengalaman, melalui proses, melalui diskusi gitu. Karena dalam konsep konstruktivisme itu pengetahuan itu bukanlah hasil pemberian dari orang lain, maksudnya dari guru gitu, seperti stimulus lah apakah gitu. Tetapi dalam konstruktivisme hasil itu diperoleh dari eh, membangun tadi gitu, mengkonstruk tadi gitu. Nah, saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Mungkin teman-teman bisa silakan mencermati sendiri ya. Makanya makalahnya penting dibagikan. Sekarang silakan kelompok 10 menampilkan makalahnya. Saya ingin lihat. Kalau tadi kan baru PPT-nya. Mana kelompok 10? Silakan. Siapa yang Pak Aris? Apa Bu Rini? Halo, kelompok 10 mana? Silakan Pak Aris. Ya, biar waktunya enggak terbuang. Ya, Pak. Ya, mana makalahnya coba ditampilkan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Atau nggak perlu tampilkan, teman-teman udah paham ya. Biasanya yang selalu saya koreksi itu kan bagian ini gitu. Karena ini udah pertemuannya yang kesekian, mestinya tidak perlu lagi ditampilkan, udah paham gitu. Udah paham dengan selera saya kan, kemauan saya, oh biasanya tuh yang dikoreksi ini gitu. Mungkin kalau apa namanya kontennya saya nggak begitu diperhatikan betul gitu, tapi lebih kepada sistematikanya, lebih kepada apa namanya teknisnya gitu. Wah, kok masih belum ada ya? Kelompok 11 bisa kelompok 11? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Ya.
Agus Tarmiji terlempar ya. Oke. Terus coba ke bawah. Ini covernya. Oke. Terus. Oh, sebentar, itu yang keterangan makalahnya coba diangkat sedikit lagi. Nah, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Di sini tulisin nama dosennya ya. Nama dosennya, dosen dosen aja, dosen titik dua nama gitu. Terus ke bawah program studi Magister Pendidikan Dasar. Program studi Magister Pendidikan Dasarnya digabung aja satu baris. Program studi Magister Pendidikan Dasar. Jadi jangan dibikin dua baris. Terus ke bawah lagi. Oke, terus ini tidak ada ucapan kepada dosen di sini ya. Harusnya sebutkan ya pada dosen, teman-teman kelompok gitu. Namanya kalau di karya ilmiah ini tuh kata pengantar tuh isinya ucapan terima kasih gitu. Kalau ini nggak ada nih. Oh iya, Ya. Pak. Iya, itu sebagai penghargaan gitu. Terus ke bawah lagi. Nah, ini pendahuluannya sub-subnya masih salah ya, tidak pakai 1112 A B C gitu. Oh iya, Pak. Ini metode atau apa? Kita nggak pakai metode ya. Yang 14 itu metode apa? Nggak pakai ya. Tujuan tuh tujuan penulisan gitu, bukan hanya tujuan aja. Tujuan Oh, jadi, penulisan. baik, Ya, Pak. Jadi metode dihilangkan ya, Pak? ya kita nggak pakai. Coba sebentar ke atas bab satunya gimana cara nulisnya? Oh, terus ada yang daftar isi coba. Daftar Ya. isi. Nah, ini juga masih salah. Jadi bab 1 titik spasi pendahuluan. Jadi jangan di jangan dibikin dua baris. Ini mungkin pakai sistem ya otomatis ya. Iya, Pak, pakai sistem. Nggak usah orang sedikit kok pakai sistem. Kecuali kalau ratusan halaman, ribuan halaman itu boleh. Kalau cuman 25 halaman manual aja nggak usah pakai sistem. Karena kalau pakai sistem jadi salah. Harusnya yang benar itu bab 1 titik spasi pendahuluan. Jadi bikin satu baris gitu. Itu yang benar itu. Oh iya, Pak. Walaupun di makalahnya memang terpisah, tapi ketika menulis daftar isi itu harus disatukan. Juga begitu bab 2 gitu. Karena 2.1, 2.2 itu nggak pakai ya. Kita pakainya A, B, C gitu. Bab Baik, 3 Pak. juga sama ya. Oke, pendahuluan nanti diperbaiki. Ya, terus percepat. Ya. Coba langsung ke bab 3 aja coba. Biasanya sering salah tuh bab 3. Kalau bab 1, bab 2 udah nggak terlalu banyak masalah. Daftar isi, benda bab 3, kesimpulan, saran tuh biasanya sering salah. Terus dikit lagi. Nah, kesimpulan. Terus naikin lagi. Satu, pengertian. Itu sesuai dengan rumusan masalah atau enggak tuh? Iya, Pak, sesuai rumusan masalah. Oh, ya udah. Ya. Terus daftar pustakanya. Oh iya. Ini kayaknya belum ini ya. Udah alfabetnya. Belum nih kayaknya. Belum, Pak. Ya, diperbaiki ya. Oh, Ini baik, Pak. kesalahannya hanya tidak alfabet aja. Berapa banyak daftar pustakanya? Banyak, Pak. Lumayan ya. Oke. Baik. Ya sudah, cukup. Oh ya, baik. Kelompok 11 terima kasih. Nanti diperbaiki dulu, setelah itu baru dikirim. Saya udah buka di Edlink, dikasih waktu sampai tanggal 16 Januari pukul 9 malam, Baik, 21 Pak. sekian gitu. Terima kasih. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 11, Pak. Oh, enggak, maksud baru ini yang oh iya, kelompok 10 berarti nggak bisa menampilkan ya, karena waktunya sudah habis, sudah lewat 1 menit. Demikian teman-teman. Pak Ketua ada yang mau disampaikan? Mana Pak Mustahidi? Pak Mustahidi kok nggak aktif kemana? Ada 2 ya Pak Mustahidi ya? Halo, Pak.
Saya kan pakai 2 kamera tadi ini. Satu HP, satu laptop. Yang di HP yang itu malah terkeluar tadi itu. Oh, jadi nggak bisa muncul gambar. Iya. Nanti semester 2 laptopnya ganti yang bagus lah. Iya, Pak. Baru Iya, hari ini sih, Pak. malu-maluin S2 kalau laptopnya jelek gitu. Ngutang ke bank nggak apa-apa gitu. Untuk belajar nggak masalah gitu. Ya kita kalau nggak ngutang ya nggak punya duit. Emang begitu. Yang penting nanti biar semangat gitu nyari duitnya. Laptopnya bagus, belajarnya semangat gitu, nulisnya bagus gitu. Teman-teman harus sekarang orientasinya itu sebagai ilmuwan ya, bisa menulis bagus gitu, memberikan presentasi bagus gitu. Ya harus didukung dengan alat-alatnya yang bagus gitu. Yang bagus itu kan tidak harus mahal sebetulnya. Teman-teman harus bisa memilih mana yang merek apa yang kira-kira ini. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Recording stop.